Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dalam rangka kegiatan diseminasi penyebarluasan informasi atau pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Mobagu, Bapak Haji Ardi Mokoginta SPD MM, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, dan Guru BK yang hadir pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya, rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena hari ini kehadiran dari Bapak Kepala Sekolah, juga kehadiran dari teman-teman dalam kegiatan diseminasi saya pada pagi hari ini adalah sebagai bentuk wujud support kepada saya selaku salah satu peserta di Guru Penggerak Angkatan 9. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sekolah sudah mendukung hingga pada pagi hari ini kegiatan ini bisa terselenggara. Baik Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu kita akan dengarkan bersama pengarahan dan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, semuanya berbahagia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentu mari secara bersama-sama kita mengucapkan hamdalah bagi yang muslim dan yang non-muslim menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin atas kesyukuran kita semua pada hari ini. Dari wajah-wajah Bapak dan Ibu, saya meyakini bahwa Bapak dan Ibu ada pada kondisi dan situasi bahagia, lahir maupun batin. Kalau ada kendala-kendala di kebatinan, ya sudah, untuk sementara dihiddenkan dulu ya, disimpan dulu masing-masing. Tetapi dalam penglihatan saya, semoga saya tidak salah melihat, wajah dari Bapak dan Ibu semua memancarkan kebahagiaan, dan tentu di balik semua kebahagiaan itu nanti akan dia akan melahirkan sebuah kekuatan, semangat baru untuk kita bersama-sama bergandengan tangan, tentu berniat untuk menyatukan niat untuk maju secara bersama-sama. Tadi malam saya ditelepon di WA oleh Ibu Dian bahwa pada hari ini akan ada diseminasi berkaitan dengan praktek baik yang merupakan satu prasyarat daripada calon guru penggerak, dan hal ini merupakan rangkaian daripada proses pendidikan dan latihan yang nanti akan akan berakhir tidak lama lagi ya, tinggal dari 2023 ke 2024, hanya satu kali lompatan, dan kalau bulannya tidak usah ditanyakan ya, yang jelasnya 2024 dia akan berakhir. Bapak dan Ibu, sebesar-besarnya gelombang di lautan, maka dia juga akan memecah di tepi pantai ya, dia memecah dalam bentuk buih-buih yang indah. Jadi sebesar apapun kendala, tantangan, rintangan yang kita hadapi ketika kita berniat untuk maju, yakin bahwa endingnya itu pasti sesuatu yang membahagiakan ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Namun izinkan saya menyampaikan Ibu Dian harapan-harapan saya terkait dengan apa yang nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Dian, disebarluaskan ya dengan tajuk hari ini diseminasi. Bapak dan Ibu,
akan menjadi sesuatu yang sia-sia adanya ketika diseminasi ini lalu berakhir di diseminasi. Cukup saja bahwa ini yang penting apa yang menjadi prasyarat Ibu Dian ketika maju sebagai CGP, yang penting kan sudah selesai, ya sudah selesai sampai di situ, prasyaratnya sudah terpenuhi, selesai. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan harapan bahwa saya mengharapkan apa yang nanti dibuat oleh Ibu Dian ini lalu diejawantahkan sebagai sesuatu yang benar-benar kita jalankan, tidak hanya sekedar memenuhi kriteria CGP. Nanti kan juga Bapak dan Ibu yang akan ikut guru penggerak juga nanti akan melalui proses seperti ini. Nah, minimal ini sudah menjadi satu bentuk pembelajaran. Untungnya Bapak dan Ibu, ya ada untung ruginya juga. Ibu Dian dengan Pak Arpan yang duluan ikut, minimal untungnya adalah mereka sudah jalani dan tinggal balompa di 1 tahun berikutnya, ya. Jadi ruginya adalah segala sesuatu memang mereka mulai masih banyak hal-hal yang mereka harus konsultasikan dengan pihak-pihak di luar yang sudah pengalaman di guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu yang baru mau mendaftar, untungnya adalah Anda sudah bisa belajar dari Bu Dian dan Pak Arpan. Ruginya mungkin karena Bapak dan Ibu ketinggalan waktu, ya. Ketinggalan waktu, Ibu Dian sejadi dan Anda Bapak dan Ibu belum. Tetapi Bapak dan Ibu, tidak ada sesuatu yang terlambat di atas dunia ini sepanjang kita memiliki kemauan untuk melakukan perubahan atau transformasi. Bapak dan Ibu, sekali lagi kembali ke harapan saya. Saya mengharapkan output daripada kegiatan ini adalah tidak banyak Bapak dan Ibu, paling-paling dokumennya cuma 1, 2, 3 ya, kurang lebih lah sekitar 7-8 halaman, tidak banyak. Jadi dokumen itu nanti cuma berawal saja dari isu kontemporer sekolah. Bahwa sekolah ini belum memiliki, sudah mempraktekkan tetapi belum belum mempraktekkan secara keseluruhan budaya atau praktek baik. Dan praktek baik ini belum terdokumentasi, artinya sudah dijalankan tetapi dokumentasinya belum ada. Saya mengharapkan Bapak dan Ibu bisa lihat di tempat yang lain, bisa lihat di internet. Setelah isu kontemporer dirumuskan DP masalah, setelah itu disusun DP rencana aksi. Dari rencana aksi itu misalnya programnya adalah, permasalahannya adalah belum memiliki dokumen untuk penerapan budaya positif, ya toh. Nah, targetnya misalnya 1 dokumen, harus ada SK yang mencantumkan untuk budaya positif. Masalahnya misalnya belum ada visualisasi, nanti akan divisualisasikan. Jadi setelah Bapak dan Ibu membuat ada SK-nya tentang penerapan budaya positif, tentu ada tugas-tugasnya, lalu semua yang berkaitan dengan apapun yang kita sepakati, yang kita rumuskan sebagai budaya positif, itu nanti dibalihokan, ya, dibalihokan, lalu kita buat rumah-rumahnya. Jadi ada visualisasi, ada pemasangan media informasi. Kalau yang lalu kan yang soal rubu-rubu itu, yang sana masih ada tersisa itu rupa rumah-rumah itu, dulunya sih bagus, sekarang ternyata terlalu bagus melihat. Di SMK 2 itu bagus sekali, banyak sekali, dibuat serapi mungkin, ya, dan bagus ditata sedemikian rupa. Jadi budaya-budaya itu, apa-apa yang budaya himbauan luar biasa banyak, mulai dari perundungan dan lain-lain, penataan lingkungan dan lain-lain, itu semuanya divisualisasikan. Nah, saya mengharapkan juga seperti itu. Lalu setelah divisualisasikan, tentu kewajiban kita melakukan integrasi budaya itu ke dalam kehidupan hari-hari dari semua warga di sekolah ini, ya. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin Ibu Dian sudah ada konsep-konsepnya. Yang saya
saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, nanti orientasinya cukup mengarah saja kepada 5 hal. Tentu yang pertama adalah budaya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah budaya yang berkaitan dengan kepekerjaan. Ya, jadi kepekerjaan itu ada 2. Yang satunya kepekerjaan di mana dia melakukan pekerjaan di dunia usaha, dunia industri, dan yang kedua adalah kepekerjaan yang berkaitan dengan kepekerjaan dia menjadi seorang wira swasta. Nanti ada budaya-budaya berkaitan itu yang dirumuskan ya di dalam rangka penumbuhan budaya penumbuhan entrepreneurship siswa. Lalu ada budaya-budaya berkaitan dengan lingkungan, ya, itu juga dirumuskan. Bisa di dalam satu konsep, boleh jadi. Lalu ada budaya-budaya berkaitan dengan kehidupan sosial. Jadi yang sederhana-sederhana saja Bapak dan Ibu sudah jadi hebat. Jadi ada budaya minta maaf, budaya berteman, ya toh. Ada budaya senyum sapa salam, ada budaya membuang sampah pada tempatnya. Yang sederhana-sederhana saja itu sudah luar biasa, ya. Jadi saya mengharapkan nanti ini output daripada diseminasi ini nanti dibuat timnya, nanti timnya juga boleh banyak-banyak juga nggak masalah, ya. Lalu dibuatkan surat keputusannya, lalu ada di rencana aksi. Nah, ada di rencana aksi. Tentu output daripada rencana aksi itu ada DP SK, ada DP budaya yang sudah dirumuskan, apa yang kita terapkan, ya. Nah, itu akan di samping di SK kan, karena ini menyangkut budaya yang nanti akan diberlakukan kepada seluruh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke kegiatan inti diseminasi kita pada pagi hari ini. Saya berdiri aja ya. Baik Bapak Ibu, budaya positif, saya langsung masuk saja ya. Konsep inti dari budaya positif ini ada 6 item secara besar ya. Jadi konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah di sini juga saya akan berbagi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah berselancar di PMM pasti akan menemui semua topik-topik ini. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Goal saya pada pertemuan hari ini adalah saya melihat di kelas kita belum ada yang menempel keyakinan kelas, atau sudahlah keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu baru dengar ya di PMM atau di kegiatan pada diseminasi ini. Minimal kita punya peraturan atau kesepakatan kelas antara guru, antara wali kelas dengan siswanya, atau antara guru mapel dengan siswanya. Saya baru melihat satu keyakinan kelas yang ada di MGMP Agama Kristen. Dan Bapak Ibu, saya juga awalnya begitu ikut materi ini, alah, nyandak segampang itu Besti. Tidak Bapak Ibu, memang budaya positif ini butuh waktu. Dan saya melihat Pak Devli yang sudah menerapkan ini, Pak Devli yang duluan mempelajari ini baru saya Bapak Ibu. Saya juga banyak belajar dari Pak Devli. Saya heran kenapa siswa agama Kristen pagi-pagi ya sebelum jam 7 sudah datang. Saya bilang ini anak-anak mau ngapain? Mau datang mau lapor, Pak, saya mohon maaf hari ini saya terlambat. Disitulah saya bilang saya sangat bersemangat untuk melakukan diseminasi budaya positif ini. Tertanam Bapak Ibu ya. Walaupun awalnya tidak langsung jadi, ya tidak seperti kita menghukum. Kalau menghukum, memang kelihatan
anak-anak langsung patuh. Tapi bukan itu, nanti sebentar kita akan bahas. Tetapi saya melihat ada motivasi internal, motivasi intrinsik dari siswa Pak Devli di agama Kristen. Itu anak-anak sendiri yang datang tanpa dicari oleh guru. Artinya mereka sendiri sudah menyadari bahwa mereka terlambat, datang sendiri dan minta maaf. Itu menurut saya adalah progres yang luar biasa. Dan itu juga salah satu impian saya, ya, salah satu visi saya bagaimana supaya saya dan anak-anak sama-sama punya motivasi intrinsik, ya. Nah, ini Bapak Ibu kita masuk ya di pembahasan yang pertama. Ya, sebelum ini Bapak Ibu, ya, saya minta Ibu Ulan dengan Pak Sumarto boleh tampil ke depan. Ini bertepatan ada di sayap kanan dan kiri ya, tidak di ini nih. Bukan biro jodoh ya Bapak Ibu. Tapi kalau boleh lagi ya, tidak apa-apa. Setelah ini baca cerita baik. Pak Marto ini adalah barang atau sesuatu yang sangat berharga, sangat rahasia sama Pak Marto, ya, yang Pak Marto sangat jaga sekali. Saya sendirikan, oke. Sekarang Pak Marto, silakan minta Pak Marto untuk membuka. Pak Marto membuka atau tidak tergantung apa yang ada di dalam hati Pak Marto sekarang. Silakan Ibu Ulan, paksa Pak Marto. Terserah mau pakai kelembutan, kekerasan sama saja. Pokoknya usahakan Ibu Ulan ada instruksi ya untuk Pak Marto bisa membuka ya, karena Ibu Ulan ini kepo misalkan ya, ingin tahu sekali itu apa ya. Silakan Ibu Ulan. Buka. Terima. Ya, cukup ya, silakan duduk kembali. Luar biasa Pak Marto dalam memegang prinsip, ya ini harta saya yang paling berharga. Bapak Ibu dari penampilan tadi ya dari Pak Marto dan Ibu Ulan ya, sebelum kita masuk di materi ini ada teori kontrol ya dari Dr. William ya, tentang teori kontrol, bahwa ternyata ya tadi saya bilang ke Pak Marto ini adalah hal yang paling berharga di kehidupan Pak Marto. Sekarang Pak Marto dibujuk oleh Ibu Ulan untuk membuka itu, tapi Pak Marto bilang apa? Oh nggak bisa ya, saya tidak mau. Maka kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kontrol diri, pengendalian diri ada dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Tetapi apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu, ya kita banyak melakukan sesuatu karena orang lain. Contoh, saya jujur kepada diri saya sendiri, takut terlambat misalkan karena ada aturan, ya. Karena ya nanti sebentar kita akan bahas satu persatu. Yang jelas tadi Bapak Ibu sudah lihat bahwa dalam teori kontrol yang menentukan adalah diri kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu bicara tentang disiplin positif ya. Apa kira-kira boleh saya minta partisipan ya atau tanggapan dari Bapak Ibu ya? Kalau kata disiplin, ketika dibilang kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Sesuatu yang apa? Kira-kira kalau kata disiplin itu disebut, kira-kira yang teringat, kata-kata yang teringat di pikiran Bapak Ibu itu apa? Aturan, teratur, apalagi? Ketakutan, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, bagus sekali ya. Saya juga menjawab hal yang sama di saat ditanyakan seperti ini. Yang saya tahu ketika disiplin itu saya pasti tak, karena ada rasa takut. Berikutnya apalagi Bapak Ibu, ayo?
Keharusan. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat sebenarnya apa disiplin positif itu. Jadi disiplin dari bahasa Latin ya, disiplina, artinya sebenarnya adalah belajar. Yang akar katanya adalah disciple ya, atau murid pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu ya, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, satu yang saya kutip adalah, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihan hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kaitan disiplin positif dan nilai kebajikan adalah ya, ini Bapak Ibu ya, makna disiplin positif dari Ki Hajar tadi. Kemudian ada juga pakar pendidikan Diane Gosen mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Kenapa tadi saya tampilkan Ibu Ulan dengan Pak Marto ya, untuk mengingatkan kita tentang kaitan ya disiplin positif dengan kontrol diri, yaitu belajar atau untuk kontrol diri dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu adalah sifat-sifat positif manusia ya, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai kebaikan apa yang biasa kita temui? Ya, kalau mungkin sekarang yang ada di sekolah kita yang sering kita dengar adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang saya rangkum Bapak Ibu ini ya, nilai-nilai kebajikan ya, selain yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, semua sudah terangkum di sini ya. Nanti saya akan share, ada peduli ya, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu ya, entah dia terlepas dari suku ya, doktrin agama ya, mau pakai suku, mau pakai agama, bahasa, latar belakang ya, ini tetap dianggap sebagai satu nilai kebajikan ya. Banyak sekali ini Bapak Ibu, saya juga tidak hafal ini ya. Nanti saya akan share ke Bapak Ibu. Rajin, keberanian, kesantunan dan kreatif dan sebagainya. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita terapkan. Nah, goal saya ya Bapak Ibu, target saya setelah diseminasi ini adalah nanti setiap kelas setelah diseminasi Bapak Ibu akan langsung mempraktekkan ya, membuat keyakinan kelas dengan siswa daripada Bapak Ibu. Dimulai dari wali kelas dengan siswanya. Setelah itu Bapak Ibu mulai dengan mapelnya Bapak Ibu dengan di mana Bapak Ibu mengajar. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau dulu atau mungkin Bapak Ibu ikut diklat biasanya ada kesepakatan kelas. Nah, ini kenapa dinamakan keyakinan kelas? Karena di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan ini yang di dalam tabel ini. Kemudian Bapak Ibu ya, inti daripada budaya positif ya, yang tadi tentang disiplin, teori kontrol. Nah, sekarang kita akan sedikit belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, Bapak Ibu,
kita mulai dari motivasi ya. Sebenarnya ya, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 perilaku manusia, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya langsung berkaca ke diri saya biasanya ada di sini. Saya mau nyaman-nyaman saja hidup saya tidak mau dapat hukuman. Sehingga ya, salah satu motivasi perilaku hidup saya adalah karena takut hukuman gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata kita ingin dihargai ya, ingin dapat penghargaan, itu juga masuk di teori motivasi ya. Dan yang ketiga, ini yang sangat menarik, yaitu kita termotivasi karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yang kita percaya. Jadi kita ingin ya menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai kebaikan yang kita percaya, nilai-nilai yang kita yakini ya. Nah, ini adalah secara internal ya, secara intrinsik. Ketika nilai-nilai kebajikan universal ini tertanam dalam diri kita, maka akan muncul motivasi intrinsik yang nanti akan menjadi disiplin positif. Berikutnya Bapak Ibu, hukuman. Ya, kalau dalam teori ini disebutkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana ya, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Misalnya orang dapat lihat siswa, kita lihat siswa lompat pagar ya, itu kan tidak direncanakan Bapak Ibu ya. Tiba-tiba kita jalan ke belakang, lihat pemandangan yang tidak menyenangkan. Nah, itu terjadi secara tiba-tiba, lalu marahlah kita, mulailah kita memberikan hukuman kepada siswa ya. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Saya begitu membaca ini Bapak Ibu langsung ingat siswa-siswa yang saya sakiti. Dan dalam PMM Pak Dev, mungkin Pak Dev sudah masuk di situ ya, dosa pendidikannya. Ada dosa-dosa kita di dalam PMM itu ya. Ya, salah satunya ini Bapak Ibu ya, termasuk saya langsung flashback ya. Saya melihat bahwa sekian tahun saya mengajar, saya yakin saya pernah menyakiti anak-anak saya. Dan saya bilang kalau masih bisa ketemu saya akan cari, saya pasti akan minta maaf ya ke anak-anak yang kadang-kadang karena mungkin saya tidak stabil, ketidaktahuan saya, referensi saya masih kurang, terutama ketika saya masih menjadi guru yang baru saat itu ya, kompetensi saya masih sangat-sangat kurang sebagai seorang guru. Kadang-kadang saya tidak sadari bahwa itu sudah menyakiti anak-anak saya. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, goal saya juga Bapak Ibu, selain di kelas nanti ada keyakinan kelas yang terbentuk, juga untuk guru BK kita akan belajar bersama ya, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ya, pendekatan disiplin positif ke anak. Bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan ya, tidak dengan cara yang biasa-biasa, tapi kita akan gunakan konsep daripada segitiga restitusi yang akan saya tayangkan nanti. Kemudian Bapak Ibu, konsekuensi ya, sudah terencana, sudah disepakati, beda dengan hukuman tadi. Sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya Bapak Ibu, saya pernah anak yang terlambat 10 menit ya, saya buat kesepakatan dengan mereka yang terlambat tetap masuk tapi berdiri selama 10 menit. Sebanyak jamnya dia terlambat ya, sebanyak jamnya itu juga dia berdiri. Nah, itu Bapak Ibu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Karena apa? Karena sudah diketahui bersama. Pada saat kelas dimulai, antara guru dengan siswa itu sudah sama-sama membahas. Nah, itu adalah
konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir adalah penghargaan. Nah, penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa ya yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Nah, penghargaan ini sendiri ternyata memiliki dampak yang kurang bagus ya Bapak Ibu. Ya, misalnya dalam jangka pendek dan jangka panjang ya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka kita akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Nah, apa efeknya Bapak Ibu? Kita kehilangan motivasi dari dalam diri. Karena yang membuat kita termotivasi melakukan sesuatu adalah saya akan diapresiasi. Nah, ternyata penghargaan ini ada dampaknya ya Bapak Ibu. Kemudian juga tidak efektif ya. Kemudian kenapa disebut merusak ya? Merusak hubungan ya. Karena ketika seseorang dipuji atau diberi penghargaan di depan orang banyak ya, itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial ya, ada rasa iri di teman-teman yang lain. Karena dalamnya laut orang bilang bisa kita ukur, tapi dalam hatinya orang tidak. Dan Bapak Ibu, tanpa kita sadari itu bukan hanya berlaku untuk kita, tapi juga untuk anak. Coba Bapak Ibu tanya ke anak yang tidak pernah kita beri apresiasi, dia kan apa Bapak Ibu? Masa bodoh, kan saya juga tidak akan dapat penghargaan, kan hanya dia terus yang bisa. Jadi selain untuk diri kita sendiri, ini juga menjadi referensi kita untuk siswa kita. Kemudian Bapak Ibu, ya seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya, justru dengan penghargaan akan mematikan kreativitas ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, restitusi ya. Kita kenalan dulu dengan istilah-istilahnya, nanti sebentar pendalamannya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diane Gossen ya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini apa manfaatnya Bapak Ibu? Dia bisa membantu murid, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, punya disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah ditayangkan di slide sebelumnya tadi ya. Nilai-nilai kebaikan yang sudah tertanam, yang sudah mereka percayai. Nah, melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya ya. Karena Bapak Ibu, ketika saya ikut CGP ini, pertama yang saya rasakan adalah paradigma perubahan ya, paradigma pembelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, ketika saya ikut ini, betul-betul saya bilang tadi, saya seperti dilahirkan kembali, seperti ditampar. Nah, saya langsung muncul kesadaran diri ya, bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini banyak sekali kesalahan. Karena apa Bapak Ibu? Hanya berfokus ke sayanya, ke keinginan saya, yang seharusnya di dalam konsep Merdeka Belajar, Ki Hajar Dewantara bilang ya, itu berfokus pada atau berorientasi pada siswa. Nah, apa yang berubah ke saya Bapak Ibu? Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya butuh 1-2 hari untuk mempersiapkan kelas saya Bapak Ibu. Kemudian pada saat pembelajaran berlangsung, saya melihat ada siswa yang tidak termotivasi. Beda sekali rasanya sebelum saya CGP. Kalau dulu saya ya, terserah ya, masa bodoh. Tetapi begitu mengikuti pendidikan ini, sense-nya, feel-nya beda sekali Bapak Ibu ya. Mindset kita itu benar-benar berubah ya. Makanya saya bilang tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu di angkatan 11 ini bisa lolos semua, supaya apa? Transformasi kita itu bisa cepat di satuan pendidikan kita.
Jadi ketika kita bilang pembelajaran berorientasi pada siswa, maka yang pertama Bapak Ibu, kita pasti akan mempersiapkan kelas kita dengan baik. Nyandak tiba masa, nyandak tiba akal. Kemudian ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, ya kita akan selalu mengevaluasi diri kita. Mungkin sebelum tadi dimulai, Bapak Ibu, saya tunjukkan beberapa aksi nyata saya tadi, proses pembelajaran saya, dan itu tidak di-set Bapak Ibu, itu asli. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri tadi, anak-anak yang kemampuan bahasa Inggrisnya masih di bawah. Kalau mungkin itu di-set, saya akan tampilkan yang bagus-bagus. Tetapi tidak Bapak Ibu, ya itu adalah saya mencoba mengaplikasikan bagaimana pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Dan ketika siswa memberikan refleksi, nanti di CGP Bapak Ibu baru saya melakukan refleksi pembelajaran. Selama ini refleksi yang saya buat cuma di RPP atau di modul ajar. Kita tulis di situ refleksi. Tapi saya tidak pernah, jujur, saya tidak pernah membuat refleksi itu. Baru saya buat setelah saya ikut CGP, dan Bapak Ibu bisa lihat satu siswa yang saya panggil untuk melakukan refleksi. Dan Bapak Ibu bisa kaget ketika akhir pembelajaran kita membuat refleksi dan kita random, hari ini siswa yang ini, siswa yang ini, akan bermacam-macam dan refleksi itu menjadi bahan perbaikan. Saya kemarin di kelasnya Pak Gandhi, satu siswa refleksi, dia bilang saya tidak terlalu menikmati atau tidak terlalu enjoy pelajaran hari ini karena saya tidak mengerti di bagian ini. Jadi anak langsung jujur tanpa rasa takut ya menyebutkan apa kendala yang dia rasakan selama mengikuti pembelajaran. Kalau dulu kan anak-anak takut, tetapi dengan metode-metode atau teori-teori yang ada di sini, saya coba aplikasikan, anak-anak sudah mulai terbuka dengan saya. Dan saya senang Bapak Ibu, ya, karena apa? Karena mereka berani mengungkapkan apa yang mengganjal di hati mereka. Kita sebagai guru tidak harus selalu menerima bahwa harus yang selalu yang baik-baik. Anak-anak harus selalu bilang, oh bagus, Mem. Lalu di mana kita melakukan evaluasi atau perbaikan pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu bisa coba ya, mulai hari ini atau mulai besok. Setelah Bapak Ibu selesai melaksanakan pembelajaran, coba laksanakan refleksi. Kita akan kaget sendiri dengan refleksi dari anak-anak. Kadang-kadang kita merasa bagus, ternyata tidak bagus. Ya. Oke Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Ya. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun siswa belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Ya, seperti yang yang terjadi di kelasnya Pak Devli, ya. Itu motivasi intrinsik anak-anak yang timbul, ya. Saya senang sekali karena Pak Devli duluan di PMM, maka dia duluan menerapkan, hasilnya sudah kelihatan dibanding saya yang baru menerima materi ini. Kemudian restitusi Bapak Ibu, ya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Dan restitusi ini adalah sejauh ini dalam teori ini disebut cara yang paling baik, karena fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi ini Bapak Ibu menguatkan anak-anak kita, fokus pada solusi, bukan hanya selalu menyalahkan tanpa solusi. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak akan merasa terhukum dengan kesalahan yang dia buat, ya. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas, ya. Nah, kenapa sih ya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya pertanyaan pemantik, ya. Bapak Ibu yang pakai motor, kenapa pakai helm saat berkendara? Tidak panas. Oke. Yang berikut? Iya, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu menjawab keselamatan, saya senang sekali. Kenapa? Berarti secara intrinsik nilai-nilai kebaikan, ya, keselamatan itu kan salah satu nilai kebaikan virtual, ya, virtus, ya. Nah, kalau Bapak Ibu menjawab saya pakai helm karena takut mau tilang, berarti ya Bapak Ibu pakai helm bukan motivasi intrinsiknya karena keselamatan, tapi karena takut pada apa tadi? Hukuman. Kan ada 3 yang mempengaruhi kita, tadi saya sudah sampaikan di awal, ya. Ada karena kita takut hukuman. Kemudian apa yang kedua Bapak Ibu?
penghargaan, dan yang ketiga karena memang kita melihat nilai-nilai kebajikan yang ada yang kita yakini, kita percaya. Contoh seperti tadi, kenapa pakai helm saat berkendara? Soalnya takut tilang. Bukan itu Bapak Ibu, tapi karena faktor keselamatan. Kenapa pakai masker ketika Bapak Ibu di zaman COVID atau saat Bapak Ibu mau ke rumah sakit, atau ketika Bapak Ibu flu? Iya. Jadi apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu menjawab, saya senang sekali. Karena apa? Nilai-nilai kebajikan yang diangkat oleh Bapak Ibu sebagai jawabannya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita boleh kembalikan ke diri kita. Kenapa saya tidak datang terlambat? Apakah karena kita takut hukuman? Apakah karena kita ingin diapresiasi, ingin dihargai oleh Bapak Kepala Sekolah? Atau memang kita percaya nilai kebaikan, nilai kebajikan yang sudah kita yakini di dalam diri kita, yang kita percayai bahwa ya terlambat itu titik-titik, ya memang itu sudah tertanam, ya. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang tadi Bapak Ibu, ya. Nah, nilai ini menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang setiap kita melakukan sesuatu, apa yang mempengaruhi kita? Ingat di yang 3 teori motivasi tadi. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas yang nanti akan Bapak Ibu buat, ya, mulai besok. Keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, ya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kalau peraturan, ya, kenapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan Bapak Ibu ada yang bisa selama pengalaman kita mengajar atau berada di satuan pendidikan kita. Kenapa kita buat peraturan? Atau kenapa namanya peraturan? Kenapa bukan keyakinan? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Karena kalau peraturan, ya, dibuat secara sepihak saja. Peraturan sekolah kan maunya sekolah. Pernahkah kita tanya maunya siswa? Nah, kalau keyakinan siswa Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan tadi, ya, kita akan bawa anak-anak kita duduk bersama dan membuat kesepakatan bersama, ya. Dan nilai-nilai itu yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita, ya. Jadi sangat berbeda dengan peraturan. Peraturan dari segi tata bahasa lebih banyak ke jangan, dilarang. Tetapi kalau keyakinan kelas, semua adalah kata-kata positif. Nanti sebentar kita akan praktek bagaimana membuat dari peraturan menjadi sebuah keyakinan, ya. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif, ya, universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas, karena dia akan selalu dievaluasi Bapak Ibu. Mungkin bulan ini keyakinan kelas kita ada sekian, ya. Bulan depan barangkali ada yang sudah baik, ya. Kita akan upgrade lagi, ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, ya, di lingkungan tersebut, di kelas atau di sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, ya, semua anak-anak itu terlibat. Nanti Bapak Ibu boleh menggunakan sticky notes, ya. Saya sudah coba di mapel saya bagikan dan saya bilang coba tulis apa yang menjadi peraturan kelas kita selama ini. Oke, dilarang ini, dilarang mengganggu, jangan mengambil peralatan tulis teman tanpa izin. Banyak sekali Bapak Ibu, dan begitu ditempel kemudian saya kelompokkan. Dari peraturan tadi yang masih ada kata-kata larangan, masih ada kata-kata negatif, kemudian itu dirubah menjadi kalimat-kalimat positif dan dibuat keyakinan kelas bersama dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau anak-anak buat PR Bapak Ibu, saya nggak perlu marah-marah lagi, ya. Saya cuma tunjukkan apa yang menjadi keyakinan kelas kita, kelas bahasa Inggris. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu dia akan selalu dievaluasi.
Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Ya, mempersilakan warga sekolah, murid-murid untuk bercurah pendapat, ya, tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Setelah itu Bapak Ibu mencatat semua masukan-masukan murid, ya. Saya pakai sticky note saat itu, ya. Kemudian di papan tulis atau di kertas, ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dan kemudian kita akan ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh Bapak Ibu, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kita akan rubah dari peraturan. Kalau yang di atas ini kan peraturan kelas. Ya, peraturan kelas kan biasanya guru yang buat sendiri tanpa melibatkan anak-anak dalam pembuatan peraturan. Nah, kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Maknanya sama, tetapi pengkalimatannya Bapak Ibu lebih positif, ya, lebih bisa mengedukasi anak-anak, ya. Tidak harus kalau peraturan kan seperti sebuah ancaman, ya, untuk anak-anak, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi, ya. Kemudian kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas dengan guru, datanglah tepat waktu, ya. Nah, itu berada di satu payung keyakinan saling menghormati. Karena ketika anak-anak berlari, boleh bisa saja dia tak sontong pada pertama, ya. Atau datanglah tepat waktu, ya. Nilai kebajikan ada dalam satu payung. Karena kadang-kadang, ya, ada 3 peraturan, dia bisa berada di satu payung nilai kebajikan. Misalnya Bapak Ibu, peraturan apa yang ada di dalam kelas kita? Jangan buang sampah. Nah, ketika dirubah menjadi kalimat positif, iya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sudah bisa, ya. Jangan buang sampah menjadi buang sampah pada tempatnya. Nilai kebaikan apa yang ada di situ Bapak Ibu? Kalau helm tadi kan keselamatan. Nah, kalau sampah, iya, nilai kebaikan yang ada di situ adalah kebersihan. Nah, itu payung kebersihan banyak, ya, peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Itu maksudnya, ya, Bapak Ibu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang, ya. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka nanti akan kesulitan mengingatnya, ya, dan susah juga untuk dijalankan. Jadi di sini Bapak Ibu ada standarnya, ya, 3 sampai 7. Berikutnya Bapak Ibu, ya, tinjau kembali, ya, curah pendapat yang sudah dicatat tadi, ya. Ya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani. Jadi Bapak Ibu, anak-anak satu-satu mau diundang di depan, tanda tangan, ya. Jadi mereka membaca dan menandatangani keyakinan kelas yang dibuat bersama, ya. Kemudian keyakinan selanjutnya, keyakinan kelas itu dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini yang menjadi salah satu goal saya, bagaimana supaya di SMK Negeri 1 Kota Mobagu kelas-kelasnya sudah akan ada yang ditempel keyakinan kelas, ya, yang disepakati oleh wali kelas dengan perwaliannya, atau dari guru mapel dengan kelas di mana dia mengajar. Nah, Bapak Ibu, seperti ini, ya, contoh-contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, ya. Kemudian dirumuskan seperti ini. Kalau Pak Devli punya seperti yang ungu ini. Misalnya nilai kebajikannya adalah hormat, ya. Nah, hormat ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di peraturan sekolah atau di peraturan kelas yang sudah Bapak Ibu buat, ya, itu banyak butir. Nah, itu bisa dari butir-butir yang ada, ya, itu sebenarnya dia bisa berada di salah satu payung hormat, nilai kebajikan hormat. Misalnya
jangan mengganggu teman, kemudian jangan berkata kasar, ya kan? Itu kan peraturan, sudah 2 peraturan, tapi payung nilai kebajikannya 1, yaitu ada di rasa saling menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Gitu. Kemudian misalnya bekerja, diterima dan dimiliki. Nah ini Bapak Ibu, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki, ini adalah nilai-nilai kebaikan yang ada, ya. Nah seperti ini Bapak Ibu, ya. Ketika kita dalami, pendalaman keyakinan kelas ini pada 3, ya, nilai kebajikan: hormat, bekerja, rasa diterima dan dimiliki. Yang tidak tampak, jika rasa hormat ini, ya, sudah tertanam menjadi satu keyakinan, maka yang akan tampak di kelas itu seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, ya, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini yang akan tampak di kelasnya Bapak Ibu. Kemudian yang tidak tampak, sering datang terlambat, ya. Kemudian acuh kepada teman, ya. Nah, bukan hanya untuk siswa Bapak Ibu, untuk guru juga. Ketika kita budayakan ini, ya, menjadi satu keyakinan sekolah, maka tidak ada lagi guru yang baku acuh, ya. Tetapi kita yang akan nampak adalah kita saling menyapa, dan ini sudah terbentuk di salah satu budaya kita yang kita laksanakan setiap hari, yaitu melakukan penyambutan warga sekolah. Kemudian yang tidak tampak adalah tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini saya langsung flashback ke diri saya. Biasanya saya pinjam pulpen teman atau pinjam pulpen siswa, kadang-kadang saya lupa. Nah, ketika ini menjadi keyakinan kelas, saya lupa, ya, keyakinan kelas, ya, yaitu saya menghormati siswa, ya. Kalau saya sudah pinjam, maka saya harus mengembalikan. Itu yang akan nampak, ya. Oke, Bapak Ibu, masih break azan dulu, ya. Teman-teman yang lain masih izin, yang lain mungkin sholat. Pak Dayat disilakan sambil menunggu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil memohon jujur yang akan datang dan juga rambutan dan salak yang belum jalan ke bagian belakang. Jadi terkait ini yang menjadi tanda tanya besar di benak saya dari tadi penjelasan panjang lebarnya tentang ini. Memang ada sebuah dasar di mana kita harus mengosongkan dulu, punya mindset tentang apa yang akan kita terima, tapi berdasarkan pengalaman dan juga apa yang kita praktekkan selama ini, saya belum menemukan kata yang tepat untuk menggantikan disiplin. Sama dengan tadi, mungkin peraturan, kalau mungkin di peraturan dirubah menjadi keyakinan, itu saya sudah dapat dia punya titik atau dia punya konklusi. Nah, disiplin yang sepengetahuan saya selama ini adalah di mana anak-anak bisa menaati apa yang telah menjadi peraturan. Sementara pada slide-slide selanjutnya, peraturan itu harusnya bukan lagi menjadi peraturan, tapi harus dirubah menjadi sebuah keyakinan. Nah, ada sebuah fakta yang harusnya kita sadari juga ketika ini, apakah benar-benar sudah siap kita terapkan di mana daerah kita yang notabene-nya para peserta didik yang kita ajar itu berasal dari daerah pasar dan juga pesisir pantai, ya. Ada yang pesisir pantai Goga-Goman, bagian pasar ikan maksudnya. Minta maaf ya, bercanda. Nah, dan itu juga bercanda itu.
memang beberapa kali saya mencoba menerapkan apa yang telah menjelaskan dari tadi tentang penerapan keyakinan. Kalau saya bilangnya adalah kontrak belajar dengan siswa di dalam kelas. Saya mengalami sebuah kesulitan ketika saya tidak memberikan punishment. Kalau berbicara masalah punishment berarti berbicara tentang peraturan. Nah, ini pertanyaan saya, apakah dengan teori atau apa ya tentang keyakinan, apakah bisa merubah mindset tentang peraturan? Yang Pak Dayat tanyakan persis juga yang saya tanyakan ke fasilitator pada saat ruang kolaborasi. Bahkan saya yang paling menantang, ya kan memang Median kadang-kadang ketika mendapatkan sesuatu yang baru, ya saya selalu menilai itu dengan sesuatu yang pesimis. Aduh, nggak mau jadi. Sedangkan bikin peraturan, dorangnya nggak mau dengar. Apalagi kok cuma mau pakai ini keyakinan begini, ya Bapak Ibu, ya memang ketika anak-anak ya didoktrin dengan hukuman, kelihatan sepintas anak-anak itu patuh, iya. Tapi Bapak Ibu, dan kelihatan bahwa orang tak dengar, ya. Ketika kita mengancam, ya saya ketika apel, saya melihat kemampuan Pak Dayat, Pak Anton, teman-teman yang ada di kesiswaan, ya. Saya mengamati, ya. Kemudian saya mencoba mencocokkan dengan apa yang saya dapatkan di pendidikan ini, ya. Kelihatannya Bapak Ibu, ketika kita ancam siswa atau bahasanya adalah kita menghukum, kita buat satu peraturan, ancaman ke anak-anak sepertinya berhasil. Tapi Bapak Ibu itu sifatnya sementara. Dan itu hanya faktor ekstrinsik. Ya. Dan itu yang kita tidak bisa biarkan. Bagaimana ya anak-anak ini perlahan, memang kalau keyakinan ini, dan saya bilang lama Bapak Ibu tidak langsung, ya tidak langsung kelihatan hari ini kita buat keyakinan kelas dan langsung, ya. Tetapi ketika ini kita secara bersama-sama, secara bersama-sama kita punya satu frekuensi yang sama dalam menerapkan keyakinan kelas ini, ya, saya yakin perlahan, walaupun tidak kelihatan, ya, tetapi itu pasti, ya, perlahan. Karena saya melihat, misalnya di mapelnya Pak Devli, kenapa itu bisa secara intrinsik? PR kita Bapak Ibu adalah bagaimana disiplin anak-anak itu bisa muncul dari dalam dirinya, dari intrinsiknya. Seperti dalam teori kontrol tadi, bahwa ternyata yang menentukan anak-anak bisa melanggar peraturan atau tidak, itu sebenarnya ada dalam dirinya sendiri. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi, seperti Pak Dayat bilang tadi, sekolah bukan satu-satunya faktor X yang mempengaruhi anak-anak, ya, disiplin daripada anak-anak. Kadang-kadang di sekolah so bagus, tapi bisa saja anak-anak juga dipengaruhi oleh faktor lain, di mana mereka bergaul, bagaimana mereka dibesarkan, ya, banyak faktor. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang akan selalu saya ingat, ya, dalam konsep yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya Pak Dayat, bahwa ada satu kata kita, ya, yaitu kata kuncinya adalah menuntun. Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, dalam konsep yang sudah disampaikan, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak kita, baik kodrat alam, kodrat zamannya. Kita tidak bisa memaksakan, analoginya seperti padi, ya. Kita bisa perbaiki tekstur tanahnya Bapak Ibu, kita bisa, ada hama yang datang bisa kita basmi, tapi kita tidak akan pernah bisa merubah tanaman padi menjadi jagung, tidak bisa. Sehingga di situ kita, saya sampai sekarang, dulu saya berpikir bahwa Ki Hajar Dewantara itu ya biasa-biasa saja, pahlawan pendidikan yang cukup saya tahu namanya saja, ya. Tetapi
dengan apa yang kami dapatkan di sini, Bapak Ibu, luar biasa. Dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan ini, bahwa tugas kita adalah menuntun, Bapak Ibu. Ya. Mau seperti apapun, kata kuncinya di situ. Kita berupaya untuk menuntun anak-anak kita. Dan saya yakin memang keyakinan kelas ini tidak langsung diterapkan, langsung kelihatan. Tetapi perlahan, ya, satu siswa yang sudah tertanam secara intrinsik di dalam dirinya, itu akan menular ke 10 terdekatnya. 10 terdekatnya akan menularkan lagi ke 10 terdekatnya. Dan lama-lama transformasi itu akan terjadi. Mungkin Pak Dayat, kita yang akan berjuang di tahun ini, yang akan menikmati keyakinan kelas yang kita buat adalah justru mungkin anak-anak kita ke depan nanti. So bukan orang yang dapatnya di PHC. Gitu. Bisa saja kita terus menerapkan dengan peraturan, tetapi kita akan selalu berada di lingkaran masa bodoh. Kita tahu bahwa itu semuanya hanya faktor ekstrinsik. Mereka patuh, ya, karena ada peraturan. Tidak tertanam dalam dirinya anak. Nilai kebaikan itu tidak diyakini oleh mereka sendiri. Nah, ini tugas kita, Bapak Ibu, ya. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Makanya saya bilang ikut CGP ini seperti ditampar. Dimulai dari keteladanan, Bapak Ibu. Ya, saya malu, ya, ketika hari Senin saya yang harusnya menjemput dan saya dijemput. Dimulai dari situ, Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita bermimpi anak-anak kita harus seperti apa yang kita bilang, apa yang kita inginkan, sementara dari kita sendiri. Ya, contoh anak-anak, awasnya nak bikin PR, tapi apakah kita menyelesaikan PR kita? Ya, Moni ini harus begini dan begini. Tapi coba kita kontrol lagi ke diri kita. Berapa kali kita tidak berpakaian sesuai dengan seragam yang ditetapkan, dan dikembalikan ke diri kita keteladanan kita. Ya, kita mulai dulu dari diri kita, keteladanan kita, kemudian anak-anak Bapak Ibu akan lihat contoh. Ya, mohon maaf untuk teman-teman yang non Muslim, ya, saya satu peristiwa paling bersejarah dalam hidup saya adalah ketika saya mulai sholat. Itu bukan karena disuruh, ya, atau diajak oleh teman. Saya justru melihat ada dakwah dia lewat apa, Bapak Ibu? Keteladanan. Saya mulai belajar sholat karena saya malu lihat teman saya yang selalu sholat. Lama-lama saya merasa terpanggil, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya yakin satu nilai kebaikan yang kita terapkan itu pasti akan menjakiti orang-orang di sekitar kita, dan itu akan terus ya, berjangkit juga ke teman-teman kita yang lain. Gitu. Ya, jadi memang bicara disiplin, makanya tadi di awal saya bilang, apa sih yang tertanam dalam pikiran kita tentang disiplin? Peraturan, tertib, patuh, dan lain-lain. Tapi ya, tugas kita sekarang sebagai seorang pendidik adalah bagaimana, ya, menciptakan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, bukan karena faktor X yang tadi ada dalam teori motivasi. Ada 3, ya, karena hukuman kah, penghargaan kah. Ada juga siswa yang rajin bukan karena dia takut aturan, Bapak Ibu, tapi karena apa? Dia ingin diapresiasi oleh gurunya. Kamu datang karena mem pasti akan hargai Pak kita, mau puji Pak kita. Nah gitu. Nah, sama juga sih dengan diri kita sendiri, ya. Siapapun kepala sekolahnya, kalau Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan sudah tertanam dalam diri kita, Bapak Ibu tidak akan lihat lagi aturan. Bapak Ibu tidak akan lihat lagi pimpinan. Tapi Bapak Ibu percaya dengan nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu yakini, dan itulah yang disebut dengan kebajikan virtus atau keyakinan. Ya, jadi memang saya juga belum bisa menjamin, ya, belum bisa menjamin bahwa pasti seperti ini, ya, karena ini kita baru akan memulai. Mari kita sama-sama meneliti diri kita masing-masing dan meneliti anak-anak kita. Kita terapkan. Ketika kita coba
kayaknya tidak berhasil, kayaknya seperti ini. Itu akan menjadi bahan evaluasi kita Bapak Ibu. Kalau sekolah kita memang saya belum bisa belum ada patokan ya Pak ya, karena saya melihatnya baru ada di kelasnya Pak Devli. Tetapi saya melihat teman-teman CGP yang di sekolah lain, Bapak Ibu membudaya, ya. Saya tidak jauh-jauh. Contoh misalnya anak-anak yang di SDIT Anahal. Apakah anak-anak itu dihukum? Apakah anak-anak itu dikerasi? Tidak Bapak Ibu. Karena apa? Lingkungan, keyakinan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif itu ditanamkan ke anak-anak. Maka ketika mereka melakukan satu kesalahan, apa yang anak-anak lakukan? Contoh anak saya, mau ambil sampah. Dia tahu bahwa ketika dia berbuat kesalahan, dia akan tebus dengan itu. Ya, atau dia akan istighfar, ya. Dan dia itu akan untuk mereka beristighfar itu adalah satu hukuman yang sangat berat. Tetapi coba bayangkan, misalkan kita lihat komparasi, bukan berarti menjelekkan sekolah lain ya. Ada yang harus dicambuk, ada yang harus guru mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita bisa lihat ya. Nah, saya melihat salah satunya di sekolah anak saya ya. Ketika keyakinan kelas, keyakinan sekolah, nilai-nilai kebajikan ditanamkan membudaya di sekolah itu, maka peraturan itu jadi nomor 2. Karena apa? Intrinsiknya yang tertanam, bukan ekstrinsik. Ya. Dan anak-anak yang memang sudah, Bapak Ibu silakan evaluasi ke Bapak Ibu. Ya. Kalau memang sudah tertanam, ya, tanpa perlu disuruh, Bapak Ibu pasti tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Seperti itu, Pak Dayat, saya akan belajar lagi. Iya, silakan Pak Dayat. Ya, terkait intrinsik tadi menjadi sangat saya apa ya? Ini sangat menarik sekali karena mengingat saya juga pegang yang namanya sebuah ekskul di mana anak-anak didikan saya yang di Paskibra ada sebuah kata yang ternyata kunci dari semua ini adalah budaya. Bagaimana sebuah keyakinan ini akan membudaya. Dan ternyata kunci awalnya adalah bukan di keyakinan terlebih dahulu, tetapi sebuah dorongan, sebuah contoh, sebuah paksaan yang kemudian saya terapkan dan kemudian ini menjadi budaya yang sebenarnya paksaan ini tidak ada punishment-nya. Salah satu contoh yang saya kutip adalah kalau guru-guru bisa perhatikan, ada 3 orang siswa yang setiap pagi dan sore tugasnya adalah menaikkan dan menurunkan bendera. Tugas mereka adalah menjaga merah putih selama masa jabatan mereka. Dan itu mereka sangat lakukan. Ketika ada bendera yang mungkin mereka lupa, saya tidak mau melakukan peneguran. Tapi ketika ada temannya yang bendera kemarin tidak sempat diturunkan, bendera kemarin tidak sempat diturunkan, astaga, mereka merasa bersalah atas hal itu. Nah, sehingganya saya pikir dengan kita yang baru akan memulai budaya ini, kita tidak boleh langsung melompat ke titik keyakinan, penyebaran keyakinan ini, di mana kita harus ada yang namanya sebuah peraturan dulu ataupun keterpaksaan dulu, di mana semua siswa harus melakukan ini, titik. Sehingga apa yang menjadi keharusan dan apa yang menjadi keharusan itu akan membudaya di tengah-tengah para murid, dan ini bisa terjalin secara berkelanjutan, berkesinambungan. Mungkin itu yang bisa disimpulkan. Iya, terima kasih Pak Dayat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dayat. Luar biasa ya. Memang Pak Dayat ya, mungkin kita di Pengkalimatan ya, di 11-12, kalau saya melihat yang Pak Dayat lakukan adalah menuntut ke situ. Yang Pak Dayat sudah lakukan adalah yang ini, ya. Tetapi mungkin dari segi pengkafiran kalimat antara keharusan ini, ya, dengan bagaimana kita belajar untuk mengkonversinya satu keharusan ini ke nilai-nilai kebajikan tadi. Tetapi yang Pak Dayat sudah laksanakan ini adalah ya seperti ini, ya.
gitu. Beda apa namanya ya, ketika anak diancam ya gitu, diancam atau karena ada hukuman ya. Tetapi yang Pak Dayat sudah lakukan justru sudah menuntunnya ke situ ya. Semoga itu juga bisa menjadi praktik baik ya untuk teman-teman kita yang lain. Baik Bapak Ibu, nanti sebentar saya yakin banyak sekali pertanyaan ya. Kita diburu juga oleh waktu ya. Saya akan selesaikan sampai di bagaimana ya contoh-contoh kasus ya, bagaimana penerapan keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi ya dalam menangani satu-satu persoalan atau kasus yang kita sering temui dalam kelas. Nah, ini yang seperti yang Pak Dayat sampaikan tadi ya. Dari adanya peraturan, iya Pak Dayat, ya dari peraturan ya, dasarnya muaranya dari sini. Kemudian ya, dia akan gradasi ke dalam kalimat positif. Dari Pak Dayat punya tadi, dari DP keharusan tadi, pelan-pelan menjadi sebuah kalimat positif. Apa namanya? Dan sesuatu memang yang membudaya itu memang pertama itu terpaksa dulu. Setelah dia terpaksa jadi satu kebiasaan baik. Setelah dia jadi kebiasaan baik, dia jadi budaya, jadi karakter. Itu DP proses, ya itu prosesnya. Nah, dari peraturan kelas, ya kemudian kita akan merumuskan menjadi kalimat positif. Kalau cukup waktu, Bapak Ibu, saya boleh minta bantuan Pak Franklin, boleh satu guru bagikan satu sticky notes. Silakan Bapak Ibu menuliskan peraturan di dalam kelas yang Bapak Ibu terapkan selama ini. Saya akan coba kelompokkan. Kita akan rubah menjadi kalimat positif secara bersama-sama. Dan kita akan ambil dari peraturan yang butirnya banyak menjadi kalimat positif, menjadi satu nilai kebaikan, dan menjadi keyakinan kelas. Ya, tapi keyakinan yang Pak Dayat terapkan di ekskul itu adalah anak-anak sudah apa? Payungnya apa yang Pak Dayat, siswanya Pak Dayat tadi? Tanggung jawab. Ya, mereka tahu bahwa tanggung jawabnya seperti ini. Ya, sambil Bapak Ibu menulis itu, di sini juga saya mau berbagi apa yang sudah saya dapatkan ya tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu kita punya 5 kebutuhan ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kita Bapak Ibu, kebutuhan kita adalah merasa juga diterima ya di dalam komunitas kita ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari pengalaman kelas yang kami lewati dalam pendidikan ini, ada satu diskusi ya yang membuat saya sangat ingat dan memang saya tertarik bahwa ternyata kasus yang terjadi ke anak-anak ya, yang anak-anak lakukan itu karena ada faktor kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu, ketika misalkan ada yang terlambat, coba kita tanya ya. Coba kita tanya anak-anak kita misalkan yang terlambat. Bapak Ibu ya, itu pasti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Mungkin dia terlambat karena tidak masih sarapan ya. Atau ada kebutuhannya karena dia tidak mendapatkan kesenangan ke sekolah dalam keadaan yang bad mood ya. Akhirnya anak-anak begitu di sekolah tak langsung masuk lewat gerbang. Dia mencari kesenangannya dulu di sana, di jalan sana ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ya Pak Dayat, 5 posisi kontrol guru. Yuk kita bercermin, kita ada di posisi yang mana ya. Yang pertama ya Bapak Ibu, yang posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Biasanya ya kalau posisi kita sebagai penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Awas kan pokoknya ya, dan seterusnya. Apa dampaknya Bapak Ibu? Kemungkinan murid marah dan dendam ya, bersifat agresif. Bisa jadi setelah dia duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah mungkin Bapak Ibu melihat motor atau mobil akan digores. Dan itu pernah terjadi di sekolah kita ketika kita berada di posisi sebagai
penghukum. Saya mau jujur Bapak Ibu, ya, saya pernah berada di posisi ini dan saya setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, saya akan berusaha di posisi yang direkomendasikan, ya, gitu. Nah, saya bilang, oh ternyata ya, saya menghukum anak-anak kan. Kalau ada nak pegang HP tugas ngali ya, cuma yang nak mau tuntas, ya, gitu. Silakan mari Bapak Ibu kita berkaca ya, dan kita akan lihat sebenarnya posisi apa yang terbaik, posisi apa yang disarankan untuk kita sebagai orang tua kedua daripada siswa. Yang kedua adalah guru yang pembuat rasa bersalah, ya. Suaranya lebih lembut Bapak Ibu. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Tapi ada efeknya Bapak Ibu. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadangkala sikap ini seperti lebih berbahaya daripada penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Beda dengan yang dihukum, anak-anak itu marah, gitu, ya, meluap. Tapi kalau di sini karena dia merasa bersalah, maka dia akan lebih memendam perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum ya, di mana bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, ayo kita ada di mana nih? Posisi guru yang sebagai teman, ya, tidak akan menyakiti murid, ya. Saya pokoknya sama pernah ada di posisi ini, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Saya melihat diri saya lebih banyak di sini Bapak Ibu, di teman. Tapi ternyata posisi kontrol sebagai teman, ya Bapak Ibu, ada dampaknya. Yaitu murid akan merasa senang dengan dan akrab dengan Bapak Ibu, tapi cuma dengan Bapak Ibu, belum tentu dengan guru yang lain. Nah, ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jangan heran kalau bukan Pak Dayat yang suruh, dorang tidak mau. Kalau bukan Pak Rijal yang suruh, tidak mau, ya, gitu. Nah, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Ah, ada mendian kok, ada sensei kok yang mau babela apa kita, ya. Nah, akibat lain dari posisi teman ini, ya, siswa hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kalau guru lain belum tentu. Kemudian guru sebagai posisinya sebagai pemantau, ya, yang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ya, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena mungkin tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya, posisi manajer, yaitu mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, suara guru ya sebaiknya tulus, ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nanti sebentar saya akan tunjukkan videonya Bapak Ibu, kelima posisi ini, ya. Dan perhatikan kalimat-kalimat, ya, yang akan digunakan kita pada saat mau menyelesaikan satu kasus, ya, misalnya dengan pendekatan segitiga restitusi, ya ini. Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah ada di posisi manajer, ya, di mana
posisi manajer ini yang direkomendasikan, ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena posisi manajer ini akan membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Karena apa? Siswa akan lebih melihat ke kesalahannya sendiri. Bahkan dia yang akan memikirkan solusi atas permasalahannya. Tetapi memang Bapak Ibu tidak segampang teori ini ya Bapak Ibu, ya. Nah, kita butuh effort yang luar biasa. Nah, segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, proses dialognya adalah menstabilkan identitas. Misalnya, jadi begitu anak misalnya datang terlambat, mana terlambat terus, ya, stabilkan dulu Bapak Ibu, ya. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bahkan saya mencobanya Bapak Ibu, saya buat begini. Mem juga dulu pernah begitu. Kita menstabilkan dulu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Setelah dapat lihat dia kita sudah menstabilkan identitasnya, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan, misalnya dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak menyelesaikan tugas, ya. Kemudian yang terakhir, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Tetapi bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi kalau kita belum punya keyakinan kelas dengan siswa, ya. Terutama bantuan dari guru BK ya di dalam membuat keyakinan ini, ya. Jadi ketika siswa dipanggil, ya, keyakinan kelas mana kira-kira yang sudah disepakati. Jadi siswa sendiri yang mulai akan memikirkan. Tetapi Bapak Ibu ya, tidak instan, butuh proses yang panjang karena faktor perkembangan anak didik kita itu banyak sekali yang mempengaruhi, ya. Bagaimana parentingnya, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana ia menghabiskan waktunya, bagaimana pergaulannya, itu sangat-sangat berpengaruh. Keselamatan. Kenapa Bapak Ibu tidak terlambat? Kenapa Bapak Ibu ikut upacara? Kenapa Bapak Ibu mau berkolaborasi? Kenapa Bapak Ibu mau terlibat di setiap kegiatan sekolah? Ya, kenapa Bapak Ibu berpakaian sesuai dengan aturan setiap hari? Mari kita tanyakan lagi ke diri kita masing-masing. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang masih mau berdiskusi, boleh setelah ini kita diskusi bersama, kita belajar bersama. Sekali lagi, kehadiran dari Bapak Ibu sampai jam ini yang sebenarnya cuma 1,5 jam ya, sampai 2 jam, ini sudah sampai jam 1 lewat. Syukur Anto, terima kasih untuk perwujudan kolaborasi dan dukungan kepada saya dalam mengikuti kegiatan atau pendidikan guru penggerak. Sekali lagi terima kasih Syukur Anto, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis ya, berarti Bapak Ibu boleh kita targetkan sampai Jumat depan keyakinan kelas sudah ada yang tempel di dalam kelas. Boleh Bapak Ibu? Iya. Sekali lagi terima kasih, kita akan coba, saya akan keliling dengan kepala sekolah di kelas-kelas melihat kelas-kelas mana yang sudah belajar untuk membuat keyakinan kelas. Saya akan belajar dari Bapak Ibu, ya, karena saya tidak menghandle wali kelas, saya pasti akan berkonsul, misalnya Pak Marto, Pak setelah membuat sebelum keyakinan kelas dan setelah keyakinan kelas, seperti apa progresnya, ada perkembangannya atau tidak, ya. Ini menjadi PR kita bersama, bahan penelitian kita bersama, ya. Tetapi saya yakin niat baik pasti semua kebaikan dia akan kembali dengan kebaikan. Niat kita baik pasti juga balasannya adalah kebaikan juga. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di diseminasi selanjutnya.